Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjayadi Awe. Pada video sebelumnya kita terkait pembahasan mengenai arus kas. Kita telah menyelesaikan dengan metode langsung atau metode direct. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang arus kas tersebut, tapi kita akan membuat arus kasnya menggunakan metode tidak langsung atau metode indirect. Nah, sebelum kita memasuki materi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, harap di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya yang saya buat. Dan kalau memang video yang saya bagikan ini bermanfaat, silahkan di like, dan kalau ada yang kurang jelas boleh diisi kolom komentar. Nanti kita diskusikan di situ. Oke, langsung saja teman-teman kita buka file yang kemarin yang teman-teman sempat buat. Kalau misalkan belum ngecek, silahkan dicek dulu yang seri pertama untuk metode direct. Jadi seperti ini, metode direct kemarin sudah jadi. Di sini kalau teman-teman sudah membuat metode langsung, arus kas dengan metode langsung, itu biasanya untuk membuat metode tidak langsung itu lebih mudah lagi teman-teman. Karena teman-teman sudah membuat komponen-komponen yang kita perlukan, kayak rekapan dari tipe-tipe akun itu. Nah, di sini di perbedaan yang paling mencolok antara arus kas metode tidak langsung dengan arus kas metode langsung itu terletak pada aktivitas operasionalnya. Aktivitas operasional menggunakan metode indirect itu lebih istilahnya lebih terinci, lebih detail teman-teman. Lebih detail. Teman-teman boleh ikuti format ini. Kalau misalkan teman-teman butuh file kosong untuk latihannya, teman-teman boleh isi kolom komentar. Nanti saya akan kirimkan file kosong yang tanpa formula supaya teman-teman bisa pelajari bagaimana mudahnya menyusun laporan arus kas itu. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa di aktivitas operasional itu yang dijelaskan di dalamnya itu mencakup laba bersih, kemudian akun piutangnya, aset lancar lainnya, persediaan barang, penyusutan dan amortisasi, akun hutang, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Selain itu, untuk aktivitas investasi dan pendanaan antara arus kas metode langsung dengan metode tidak langsung itu sama teman-teman. Memang di beberapa kasus perusahaan itu menyusun arus kas atau isi yang ada, detail yang digambarkan di masing-masing aktivitasnya itu beda-beda teman-teman. Tapi kalau teman-teman mengacu ke beberapa software akuntansi yang sudah ada di pasaran, itu rata-rata formatnya seperti ini teman-teman. Dan saya jika dibandingkan dengan metode direct dan indirect itu lebih senang ke arus kas metode indirect ini atau metode tidak langsung ini. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan mulai isi. Jika teman-teman buat format indirect ini bisa di copy saja, kemudian teman-teman hapus dan isi detail aktivitas operasinya dengan data ini teman-teman. Setelah itu kita akan buat formulanya, tinggal mengikuti saja apa yang akan diminta di sini, pasti akan berhasil teman-teman. Yang pertama di sini diminta untuk ambil data laba bersih. Jadi kita masuk ke tik sama dengan, kemudian kita ke laba rugi. Jadi seperti ini. Jadi laba bersihnya kita ambil, enter. Nah, seperti ini. Kemudian akun piutang, karena sebelumnya kita sudah menggunakan nama, tinggal dipanggil saja teman-teman kayak gini. Piutang. Oke. Kita enter. Lanjut ke aset lancar lainnya. Kita sudah buat nama A lainnya untuk aset lancar, ALL berarti aset lancar lainnya. Oke, kita enter. Persediaan barang, kalau misalkan ada persediaannya bisa masuk ini persediaan.
Lalu penyusutan dan amortisasi sama dengan depresiasi, kita namakan kemarin ya teman-teman, depresiasi. Akun hutang, oke, kita masukkan akun hutang. Kemudian yang terakhir adalah liabilitas jangka pendek lainnya atau kewajiban jangka pendek lainnya atau kewajiban hutang jangka pendek lainnya. Itu dimasukkan saja di sini. Kita beri nama kemarin kewajiban. Oke, kita cek dulu teman-teman. Jadi untuk mengecek yang kita buat ini, oh di sini halancar. Oke teman-teman ya, halancar dengan HL tab halancar. Oke. Nah ini kita sudah mengambil data. Sebenarnya sumber data untuk yang piutang sampai dengan liabilitas jangka pendek teman-teman sudah buat sebelumnya di tipe ini. Jadi ini kegunaannya tipe itu untuk memudahkan dalam pemindahan saldo antara metode langsung sama metode tidak langsung. Untuk laba tinggal link ke laba ruginya saja. Oke. Untuk yang aktivitas investasi sama pendanaan ini tidak ada bedanya dengan metode indirect. Metode direct tadi kita ambil saja sama dengan saja. Jadi sama dengan saja ke direct karena sama saja teman-teman. Oke. Seperti ini. Oke. Jika selesai teman-teman bisa masukkan rumus penjumlahan biasa saja, sum atas seperti ini. Jumlahkan, lalu kita jumlahkan semua dulu. Oke. Nah seperti ini teman-teman, sudah jadi. Kenaikan penurunan kas itu tinggal dijumlahkan semua aktivitas operasional. Jadi aktivitas operasional ditambah dengan aktivitas investasi, ditambah dengan aktivitas pendanaan. Nah, saldo kas awal itu diambil dari saldo kas sebelumnya, bisa di direct kemarin kita sudah buat ini. Lalu saldo kas akhir ini itu tinggal dijumlahkan saja. Oke, antara kenaikan penurunan kas ditambah dengan saldo kas awal. Kita enter, hasilnya sama tidak teman-teman? Sama. Oke, yang membedakan itu hanya di aktivitas operasionalnya. Penyajian datanya ada yang dirinci, ada yang direkap teman-teman. Ada dengan beberapa kayak misalkan piutang dan laba rugi, aset lancar. Ini tergantung dengan dari penyusunannya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya penyusunan lain, format lain, itu ikuti saja apa yang ada di tipe ini karena ini adalah rekapan saldo keseluruhannya sampai teman-teman bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ikut dengan format yang saya sampaikan di sini, ini tinggal teman-teman masukkan nama-nama yang telah dibuat sebelumnya, variabelnya, maka otomatis semua datanya akan dipindahkan ke sini. Oke, itu jadi teman-teman sudah mendapatkan 2 laporan arus kas, metode langsung dan metode tidak langsung, yang bisa teman-teman jadikan pelengkap di neraca dan laba ruginya. Oke, jika ada yang kurang jelas teman-teman boleh diisi kolom komentar, kita diskusikan kembali. Dan untuk seri berikutnya kita akan membuat lagi video-video yang terbaru terkait pembelajaran. Jadi saya harap teman-teman tetap standby untuk menunggu video-video berikutnya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam Sarjayadi Awe.